milik orang lain, atau mungkin kita sudah buat kejahatan, atau kita punya kepentingan pribadi. Saudara-saudara sekalian, apapun dosa kita selama kita datang kepadanya memohonkan pengampunan, kita boleh mendapatkan pengampunan tersebut. Saudara-saudara sekalian, Ia tidak akan menyelamatkan kita bertentangan dengan kemauan kita sendiri. Itulah sebabnya kita perlu datang kepadanya, dan kita perlu punya pengharapan dalam Tuhan. Dan kita coba lihat pengalaman daripada Ellen Gibner ini. Wah, hidupnya penuh dengan penderitaan. Kenapa tidak? Suaminya meninggal karena kecelakaan. Kemudian kakaknya meninggal karena serangan jantung. Kemudian anak satu-satunya meninggal karena polio. Hidup sebatang kara, tanpa saudara, tanpa anak, dan tanpa suami. Dan dia dapatkan serangan jantung. Dan waktu dia berada di rumah sakit, ternyata ada sesuatu yang sakit perih dengan matanya. Jadi dia minta kepada salah seorang perawat untuk kasih obat mata. Tapi perawat ini kasih obat mata yang salah. Apa yang terjadi? Dia menjadi buta. Bukan hanya itu, dia terserang penyakit kusta hingga kakinya mengalami cacat berat, deform, akhirnya dipotong dua-dua kakinya, amputasi, untuk menghindari pembusukan lebih lanjut. Dan dikatakan bahwa selama 55 tahun dari hidupnya, dia mengalami 57 major and minor surgeries, pembedahan besar dan kecil. Berapa? 57 kali. Lalu waktu bertemu dengan mantan ketua gereja masih akan hari ke-7 dunia, dia masih bisa tersenyum. Jadi waktu ditanya, bagaimana Anda bisa tersenyum? I'm looking for the day when Jesus comes. Aku memandang kepada hari di mana aku bisa melihat kedatangan Yesus, dikatakan. Aku memandang kepada kedatangan Yesus di mana aku dapat diubahkan dengan tubuh yang sempurna. Saya bisa bertemu dengan anak saya bertemu dengan suami saya yang tercinta, saya boleh bertemu dengan kakak saya. Dikatakan bahwa pengharapan itu menjadi obat untuk Ellen Gibner. Dia katakan, saya akan punya tubuh yang sempurna jika Yesus datang. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Yesus merupakan suatu janji yang akan menjadi kenyataan. Ia akan datang di awan-awan, dan mereka yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan. Kita yang masih hidup akan diangkat ke surga, diubahkan. Bukankah ini boleh menjadi pengharapan kita semua, saudara-saudara sekalian? Betapa rindu kita bertemu dengan orang yang kita kasihi. Kita semua rindu mendapat pengharapan yang kekal, yaitu kemuliaan kedatangan Yesus. Kita rindu untuk bertemu dengan mereka yang kita cintai. Opah Anda, oma, atau pasangan Anda, atau anak yang mendahului kita. Seperti kami rindu bertemu dengan Andrew. Sebab Andrew itu, saya harus katakan, anak baik. Sering dia datang ke kantor saya dan katakan, I love you Dad. Dia hanya peluk, I love you. Dia hak saya. Dia pergi ke kantor mamanya, I love you Mom. Saya rindu dapatkan pelukan itu kembali. Tetapi waktu berpelukan kembali, kita katakan, we will not be separated anymore. Kita tidak akan terpisah kembali. Kita akan melihat Yesus muka dengan muka. Kita akan bertemu dengan yang kita cintai muka dengan muka. Bagaimana kalau kita menyanyi muka dengan muka nanti? Ini saudara Julia, bagus sekali. Julia lah yang pimpin. Hanya 3 ayat ini, muka dengan muka nanti.
surga adalah yang kita tuju bersama-sama. Hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Sementara kita sudah belajar firman Tuhan malam hari ini, saya mau bertanya, siapa yang percaya bahwa kedatangan Yesus yang kedua telah dinubuatkan? Yang percaya boleh angkat tangannya? Telah dinubuatkan? Ya, Tuhan. Kemudian siapa yang percaya kedatangan Yesus adalah akhir dari penderitaan manusia? Boleh lihat tangannya? Ya, puji Tuhan. Kemudian siapa yang ingin bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Jikalau ini kerinduan Anda, kami undang saudara untuk berdiri di tempat, ya. Yang rindu untuk bersedia untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Puji Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami puji nama Tuhan ya Bapa, sebab Engkau adalah yang menjadi pencipta langit dan bumi. Engkau adalah sumber kehidupan, Engkau adalah sumber kebahagiaan, dan Engkau juga adalah juru selamat kami. Saya bersyukur oleh sebab Engkau telah datang ke dunia ini, hidup sebagai manusia. Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit, dan Engkau akan datang kembali. Terima kasih ya Tuhan, oleh sebab Engkau akan datang kembali dan menjemput kami sekalian. Kiranya masing-masing kami ya Bapa akan selalu mempunyai pengharapan akan kedatangan Yesus, di mana kami menyadari segala penderitaan akan berakhir, segala air mata akan berakhir, segala duka cita akan berakhir, dan kami akan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kiranya pengharapan ini menjadi bagian kami sekarang sampai selamanya, dan kami boleh bersuka cita kemana kami pergi, di mana saja kami berada. Terima kasih ya Tuhan, oleh sebab Engkau dengar doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk.